Halo, selamat datang kembali di Partai X. Lembaga tinggi, moral rendah ketika kekuasaan jadi komoditas. Di Indonesia, kekuasaan sepertinya bukan lagi amanah, tapi barang dagangan. Jabatan penting bukan diisi oleh orang yang punya integritas, tapi oleh mereka yang lihai bermainan kuasa. Bukan siapa yang mampu memimpin, tapi siapa yang punya koneksi dan uang. Inilah wajah kekuasaan kita hari ini, diperdagangkan bukan untuk dipertanggungjawabkan. Loyalitas bukan untuk rakyat atau konstitusi, tapi untuk kelompok yang menompak kekuasaan. Integritas hanya jadi hiasan pidato, tak tampak dalam tindakan. Jabatan berubah jadi alat balas jasa antar pejabat, di mana pejabat sibuk melayani patron, bukan mendengar cerita rakyat. Kebijakan ditentukan oleh kepentingan, bukan kebutuhan. Di tengah krisis, para pemimpin malah sibuk tawar-menawar kekuasaan. Pertanyaannya, sampai kapan kita biarkan negeri ini dipimpin oleh para pedagang kekuasaan, bukan pemikul tanggung jawab? Saat bangsa butuh teladan, yang tampil justru para pejabat tanpa etika. Moral dianggap beban yang menghambat strategi kekuasaan. Jabatan tinggi yang seharusnya jadi simbol kehormatan malah dijadikan alat kepentingan pribadi dan kelompok. Kepentingan jangka pendek lebih diutamakan daripada tanggung jawab jangka panjang. Yang benar secara moral sering dikorbankan demi kekuasaan. Kita melihat pejabat sinis, cuek terhadap penderitaan rakyat, bahkan terlibat skandal tanpa rasa bersalah. Lembaga tinggi negara kehilangan kepercayaan karena penghuninya tak lagi mencerminkan integritas. Mereka berbicara soal hukum dan keadilan, tapi perbuatannya justru merusak nilai-nilai itu. Kalau pemimpin tak bisa jadi contoh, kepada siapa rakyat belajar arti tanggung jawab dan keberanian moral? Negara tak akan sehat jika dijalankan oleh orang yang rusak secara moral. Krisis etika ini bukan hanya soal individu, tapi sistem yang membiarkan kekuasaan tanpa pertanggungjawaban. Sudah terlalu lama jabatan publik ditentukan oleh kedekatan pejabat, bukan oleh kemampuan dan integritas. Akibatnya, pejabat tak peka terhadap rakyat, tak paham etika, dan sering membuat kebijakan yang mencederai logika. Untuk pulih, negara harus menyusun ulang fondasi etika bernegara. Rekrutmen pejabat tinggi harus transparan, berbasis integritas dan keberpihakan pada rakyat. Bukan hanya cerdas dan populer, tapi juga jujur dan berani menjaga nilai. Kita butuh pengawasan yang bukan cuma administratif, tapi juga etis. Jabatan tinggi bukan sekedar posisi teknis, tapi posisi moral. Tanpa keberanian memperbaiki etika, kita hanya akan terus menghasilkan pemimpin yang haus kuasa dan jauh dari nurani rakyat. Di tengah krisis yang berkepanjangan, kita melihat munculnya golongan yang semakin tak peduli. Mereka apatis, yang penting dirinya nyaman, urusan orang lain bukan tanggung jawabnya. Mereka hidup dalam gelembungnya sendiri, meskipun di luar sana banyak orang kehujanan karena atap bangsa ini bocor di mana-mana. Di tangan golongan ini, pilar negara kehilangan arah, mereka tersesat dalam keheningan dan ketidakpedulian. Yang lebih menyedihkan, kelompok yang seharusnya menjaga nilai dan arah moral bangsa justru ikut tenggelam dalam kebisuan. Kaum intelektual, pemuka agama, budayawan, penjaga adat, bahkan TNI Polri yang semestinya berdiri di garda terdepan untuk menjaga keutuhan dan keadilan, kini banyak yang terjebak dalam peran-peran yang merusak. Mereka terbagi dalam berbagai wajah kegagalan moral dan tanggung jawab. Penolak realitas, yaitu mereka yang menutup mata dari kenyataan pahit rakyat, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Penjaga status quo, yaitu mereka menjaga sistem rusak agar tetap berjalan karena merasa nyaman di dalamnya. Penghibur kosmetik, yaitu mereka yang sibuk memberi citra dan ilusi seolah semua baik tanpa pernah menyentuh akar masalah. Penghenti suara, mereka yang membungkam kritik, membatasi ruang bicara, dan menakut-nakuti yang berani bersuara. Pembeku nilai, yaitu mereka yang membiarkan nilai luhur bangsa membeku dan membusuk tanpa dipelihara.
legitimator kekuasaan, yaitu mereka yang membenarkan segala tindakan penguasa meski bertentangan dengan akal sehat dan keadilan. Penikmat runtuh diam-diam. Mereka yang menikmati keuntungan pribadi dari kerusakan yang terus terjadi tanpa merasa perlu berbuat apapun. Pengkhianat identitas, yaitu mereka yang meninggalkan jati diri bangsa demi kepentingan sempit dan posisi nyaman. Bangsa ini tidak hanya kekurangan pemimpin yang berani, tapi juga krisis pilar-pilar penopangnya. Ketika suara-suara kebenaran memilih diam, ketika nilai hanya jadi pajangan, ketika simbol kehormatan tak lagi punya isi, maka kehancuran tinggal soal waktu. Sila keempat Pancasila mengamanatkan agar setiap keputusan diambil melalui musyawarah yang adil dan mufakat. Tapi realitasnya, semangat itu nyaris tak pernah benar-benar dijalankan. Partai X memposisikan agenda musyawarah kenegarawanan nasional sebagai langkah strategis untuk memperbaiki kerusakan sistemik dalam politik dan pemerintahan. Bukan sekedar wacana, ini adalah komitmen untuk membangun kembali ruang kebangsaan yang bebas dari kooptasi dan kekuasaan. Kami meyakini bahwa selama keputusan negara masih lahir dari ruang transaksional, rakyat tidak akan pernah menjadi pusat dari kebijakan. Hanya melalui musyawarah yang jujur, inklusif, dan beretika, bangsa ini bisa kembali berpijak pada nilai dan nurani. Kekuasaan harus dikembalikan ke fungsinya yang hakiki, yaitu melayani, bukan memperdagangkan kepentingan. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kami Partai X pamit. Kami ingin satu bangsa, satu kemampuan.